produk-produk yang original, kemudian ada OEM, dan kemudian ada KW. Wah, ini nipu-nipu nih, ini barang KW, jangan, barang KW nggak bisa dipakai, jangan. Kategori KW Super tetap akan berada jauh di bawah harga produk aslinya. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, bersama Uda Nazar yang pada hari ini Uda akan sedikit berbagi untuk teman-teman yang mempunyai mobil dan akan membeli sebuah spare part ataupun suku cadang. Nah, ketika teman-teman akan membeli sebuah spare part ataupun suku cadang untuk memperbaiki mobil teman-teman itu, pastinya banyak pilihan dari part ataupun suku cadang tersebut ya. Mulai dari produk-produk yang original, kemudian ada OEM, dan kemudian ada KW. Yang pasti itu tiga-tiganya biasanya ditawarkan oleh bengkel ataupun toko-toko di mana teman-teman akan membeli spare part ataupun suku cadang tersebut. Nah, sebagian teman-teman pasti bingung nih mau pilih yang mana. Baik teman-teman, kita kita bahas yang pertama dulu, yaitu produk original ya. Jadi produk original ini atau biasa disebut kualitas ori ataupun genuine itu memiliki kualitas yang benar-benar terjamin. Nah, jadi barang ini disusun ya dengan bahan dan proses yang sudah lolos dari tahap QA dan QC. Apa itu QA, QC mungkin lain kali aja udah bahas ya, karena itu pembahasan yang berbeda ya. Jadi spare part yang genuine ini itu menjanjikan kualitas yang benar-benar pantas untuk harganya. Nah, produk ori ini secara umum itu didistribusikan melalui jalur yang resmi atau mitra bisnis dari produsen, sehingga bisa menjadi cara lain untuk mengidentifikasinya jika teman-teman bingung apakah produk ini ori atau produk-produk lainnya. Kualitasnya tinggi sehingga dapat memberikan nilai sesuai dengan harga yang harus teman-teman bayar nih. Ilustrasinya seperti ini. Misalnya mobil teman-teman itu Suzuki, kemudian akan mengganti sebuah komponen, anggaplah, nah ini udah ada contohnya nih ya. Anggaplah transmisi mobil teman-teman itu rusak pada bagian kampas koplingnya. Kemudian teman-teman mau membeli kampas kopling merek Suzuki nih yang diproduksi oleh Suzuki itu sendiri. Kampas kopling yang teman-teman beli itu disebut original atau asli Suzuki karena Suzuki sendiri yang memproduksi kampas kopling tersebut. Atau teman-teman akan mengganti oli mobil tersebut dan teman-teman memakai oli SGO. Nah, oli SGO ini kan adalah oli original dari Suzuki. SGO sendiri itu singkatan dari Suzuki Genuine Oil. Begitu juga yang lainnya nih, seperti Nissan, Toyota, Honda. Nah, jika mereka memproduksi spare part sendiri, maka itu disebut sebagai original. Contohnya di sini, nah di sini kan ada produk dari Suzuki ya, produk oli dari Suzuki itu dia adalah SGO ya, Suzuki Genuine Oil. Nah, untuk kampas rem sendiri, kampas kopling sendiri yang udah contohkan tadi. Nah ini, ini contohnya SGP ya, Suzuki Genuine Part. Nah ini contohnya itu adalah barang yang memang original. Jadi memang Suzuki sendiri yang memproduksinya. Nah jadi untuk original nggak usah panjang lebar ya, karena memang sudah pasti dia diproduksi oleh brand dari mobil teman-teman. Baik, selanjutnya adalah produk OEM. Nah, istilah OEM sendiri ini sering muncul pada berbagai produk yang ada di pasaran nih, seperti namanya ya. Kalau OEM ini kalau kepanjangannya itu kan Original Equipment Manufacturer. Kira-kira gitulah bahasa Inggrisnya. Tahu sendiri kan udah agak belepotan bahasa Inggrisnya. Nah, jadi OEM ini merupakan barang atau produk yang diproduksi suatu perusahaan kemudian diolah dan dijual kembali oleh perusahaan lain. Nah, ini harus harus digaris bawahi ya. Diolah dan dijual kembali oleh perusahaan lain. Nah, jadi mereka mengolah ataupun menjual oleh perusahaan lain itu dengan brand berbeda atau brand dengan nama pembelinya.
Secara singkat, produk OEM ini dapat dipahami sebagai bahan baku dari perusahaan besar atau brand besar yang mengolah beberapa komponen menjadi satu produk sendiri. Idealnya, kualitasnya sudah lolos dari tahap QE dan QC kontrol dari perusahaan atau brand besar yang membeli barang OEM tersebut. Ilustrasinya seperti ini, teman-teman. Kembali udah contohkan ya. Pada kasus sebelumnya, teman-teman ingin membeli kampas kopling Suzuki nih. Nah, ketika teman-teman membeli kampas kopling tersebut, ternyata di dalam kotak Suzuki itu ditemukan kampas kopling merek lain, seperti Valeo ataupun XCD. Nah, teman-teman jangan langsung mengatakan, wah ini nipu-nipu nih, ini barang KW. Jangan ya, teman-teman harus konfirmasi dulu atau bertanya kepada yang mengerti. Kenapa? Karena saat ini harus digarisbawahi ya, saat ini banyak produsen mobil itu tidak memproduksi suku cadangnya sendiri. Mereka bekerja sama dengan perusahaan lain seperti misalnya contoh tadi di kampas kopling ya. Mereka bekerja sama dengan Valeo atau XCD atau yang lain-lain. Nah, sedangkan di pasaran produk dari Valeo dan XCD ini juga dijual dengan merek dagang mereka sendiri. Nah, seperti itu juga contohnya untuk oli Suzuki dari SGO. Sekarang Suzuki ini ya, ini contohnya nih ya. Tadinya Suzuki itu dia mengeluarkan produk oli yang genuine ya, atau SGO, Suzuki Genuine Oil. Nah, seperti ini. Nah, sekarang Suzuki tidak mengeluarkan lagi produk SGO-nya karena Suzuki sekarang sudah bekerja sama dengan ini PT ini ya, ini nggak kelihatan ya. Nah, ini Suzuki sekarang bekerja sama dengan PT Cell Manufacturing Indonesia. Nah, jadi seperti yang udah bilang tadi, yang OEM tadi itu, jadi yang PT Cell Manufacturing Indonesia ini disebut adalah produk OEM yang dipakai untuk Suzuki dan dikeluarkan dengan nama yang berbeda. Nah, sekarang namanya X-Star ya. Kalau dulu kan SGO nih. Nah, ini SGO. Jadi biar teman-teman paham nih, biar nggak kebalik-balik. Jangan tiba-tiba langsung di-adjust. Oh, wah ini barang KW nih. Wah ini produknya nggak jelas nih. Jangan ya. Jadi teman-teman harus tahu dulu, ataupun kalau nggak tahu tuh cari referensi atau bertanya yang lebih tahu. Nah, begitu juga kampas kopling. Nah, ini udah contohin ya. Kampas kopling ini kan kotaknya Suzuki nih. Nah, di dalam ini kan ada ada barangnya nih teman-teman ya. Nah, barangnya ini belum tentu diproduksi oleh Suzuki sendiri. Bisa jadi Valeo, bisa jadi XCD. Nah, itu jangan teman-teman mengatakan, oh ini barang KW nggak bisa dipakai, jangan ya. Nah, nanti malu kita sama dunia per automotifan. Nah, ntar ya, udah nih. Nah, sedangkan Valeo ataupun XCD sendiri itu juga mereka mengeluarkan produk mereka sendiri. Nah, ini barang sama. Nah, ini XCD ya. Nah, ini berarti Suzuki itu bekerja sama dengan XCD. Jadi kotaknya di depan ini dia SGP, tetapi di dalamnya itu adalah produk lain. Itu artinya kerjasama antara Suzuki dengan perusahaan pembuatnya atau OEM tadi ya. Jadi sekali lagi teman-teman jangan langsung mengadjust ini adalah barang KW ya. Karena kenapa? Seperti udah bilang barusan itu, beberapa brand mobil itu sekarang tidak memproduksi barangnya sendiri. Mereka pasti bekerja sama kepada perusahaan lain yang memang kualitasnya sudah dijamin atau kualitasnya itu sesuai keinginan brand mobil masing-masing. Sekarang kita masuk yang terakhir ya, yaitu produk KW. Nah, KW sendiri ini berasal dari kata kualitas, yang menjadi istilah bahwa barang yang dijual ini adalah barang dari tiruan. Jadi secara kasat mata beberapa barang KW akan bisa dinilai bahkan tanpa harus menyentuh ataupun merabanya. Nah, namun ada juga yang tidak hanya bisa sekedar dilihat.
Karena apa? Ketahuannya nanti setelah teman-teman beberapa lama nih teman-teman pakai. Nah, biasanya misalnya nih baru seminggu sudah rusak lagi. Nah, hal ini disebabkan kenapa? Karena produk KW hanya dibuat mirip atau menyerupai produk aslinya, namun secara kualitas berada jauh di bawah standar. Tentu harga yang ditawarkan jauh lebih rendah daripada produk asli, sehingga produk KW adalah termasuk produk palsu. Kemudian selain KW, ada lagi istilah KW Super. Mungkin biasa teman-teman dengar lah ya, pasti udah pernah dengar. Nah, itu produk dengan kategori ini memiliki tampilan yang benar-benar mirip dengan produk aslinya. Secara visual, produk dengan kategori KW Super merupakan imitasi atau tiruan yang sulit dibedakan jika hanya dengan dilihat saja. Namun teman-teman jangan khawatir. Penilaian kualitas bisa dilakukan dengan mencoba ataupun menggunakan dari produk tersebut. Akan terasa perbedaan yang cukup signifikan di sisi kualitas produk dan bahannya, sehingga teman-teman bisa langsung mengenalinya. Terkait harga, sudah jelas barang kategori KW Super tetap akan berada jauh di bawah harga produk aslinya. Tapi ingat teman-temannya, seperti video Uda Nazar sebelumnya itu pernah mengatakan KW belum tentu murahan. Murahan sudah pasti KW, karena ada produk-produk KW yang kualitasnya tidak terlalu jauh dibandingkan dengan produk aslinya ataupun produk OEM yang dipakai oleh brand-brand mobil dari teman-teman. Setelah teman-teman mengetahui perbedaan dari produk original, produk OEM, dan produk KW tersebut, pasti timbul pertanyaan nih. Jadi, mana yang bagus nih udah untuk dipakai? Apakah original, apakah OEM, apakah KW? Nah, kebiasaan kita itu ya, ini memang kebiasaan kita itu memang maunya pertanyaan itu kan dijawab langsung tembak 12 pas ya. Tapi kalau sudah dijawab itu ada aja bantahannya. Misalnya udah jawab begini nanti, tapi udah kan begini. Misalnya udah jawab begini, wah nggak bisa lah udah begini. Nah itu kan kebiasaan kita ya. Ya dia harap maklum aja. Jadi udah nggak bakalan jawab. Udah dijawab, udah dikasih tahu masih ngelawan kan gitu, udah lempar juga pakai HP-nya. Jadi Uda Nazar akan menjawabnya itu tergantung kepada teman-teman sendiri mau memilih produk yang mana. Uda Nazar hanya menyarankan sebelum membeli ada baiknya bertanya dulu kepada ahlinya atau kepada mekanik yang sudah biasa menangani mobil kita. Apakah komponen tertentu bisa menggunakan yang KW atau harus original maupun OEM? Misalnya kampas kopling tadi itu atau kampas rem, apakah bisa pakai KW? Kemudian kalau bisa pakai KW, merek KW-nya yang mana? Karena kan KW itu kan ada juga yang kualitasnya itu tidak terlalu jauh berbeda dengan barang aslinya. Sekian informasi singkat dari Uda Nazar hari ini mengenai perbedaan produk original, OEM, dan KW. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta bunyikan lonceng agar tidak ketinggalan video Uda selanjutnya. Nantikan info dan tips sepanjang zaman Uda Nazar selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semangat pagi.